Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Membalas penghinaan suamiku, bab 13. Jika memang demikian adanya, mengapa secepat itu? Tidak aku sangka, Rima bisa secepat itu mendapatkan pengganti yang lebih baik dariku. Ayo, aku antar kamu pulang. Rima tidak langsung menjawab, dia melihatku sejenak. Lalu mengatakan kepada pengacaranya, untuk memberiku alamat tempat tinggalnya. Aku tersenyum getir mendengarnya. Apa itu artinya? Sampai kapanpun kami tidak bisa lagi tinggal di bawah atap yang sama. Aku pergi, ya, pamit Rima padaku. Ingin sekali aku menahannya, agar Rima tidak pergi dengan laki-laki lain. Tapi aku sadar, aku tidak punya hak lagi atas dirinya. Dada ini terasa nyeri, melihat Dimas membukakan pintu mobil untuk Rima. Hal sederhana yang dulu pernah aku lakukan untuknya, tapi itu sudah lama sekali. Aku bahkan sudah lupa, kapan terakhir kali mengajak Rima jalan-jalan. Lamat-lamat mobil yang dikemudikan Dimas, pergi meninggalkan lokasi, yang menjadi saksi bisu perceraianku dengan Rima. Air mata penyesalan menetes, kala menyaksikan Rima pergi dengan pria lain. Pria asing, yang mungkin akan menjadi pendamping Rima di masa depan. Pada akhirnya, aku kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Mobil bekas yang aku beli patungan dengan Citra, aku parkirkan di halaman rumah. Mobil itu yang kami gunakan untuk mencari uang. Ya, setelah dipecat, aku dan Citra berusaha mencari pekerjaan di perusahaan lain. Tapi sampai saat ini, belum ada satupun panggilan atas surat lamaran kerja yang kami kirimkan. Selama menunggu, aku membuka bengkel motor kecil-kecilan. Kamu udah pulang, Mas? Citra menyambutku di ambang pintu. Gimana? Kalian udah resmi bercerai, kan? Wajah Citra tampak sumringah sekali, sementara aku tertunduk lesu. Kenapa diam aja? Status kamu udah duda, kan? Citra meraih daguku, hingga aku melihatnya. Itu artinya, gak ada lagi yang menghalangi pernikahan kita. Status kamu bukan lagi suami orang. Aku lelah, jangan bahas masalah itu sekarang. Aku mengabaikan Citra, dan masuk ke rumah. Rumah yang beberapa minggu ini seperti tidak ada kehidupan. Semua ini menyiksaku. Bayangan Rima selalu ada di setiap sudut, tapi tidak bisa aku sentuh. Mau kapan lagi kita bahas? Sudah cukup Mas menghindar. Sungut Citra kesal. Taar. Aku terperanjat mendengar suara dari kamar ibu, sontak aku bergegas menemui ibu. Kulihat ibu masih berbaring di tempat tidur, sementara terdapat serpihan beling di lantai. Rarama. Ibu mau minum. Ibu bicara terbata, aku tahu fisiknya masih lemah. Hingga ibu kesulitan duduk, dan pasti tidak sengaja menjatuhkan gelas. Sebentar, aku ambilkan minum di dapur. Cepat-cepat aku menuangkan air hangat dari dispenser, dan aku bawa segelas air itu ke kamar ibu. Perlahan ku bantu ibu duduk, dan meminum air yang aku bawakan. Obatnya udah diminum, Bu? Tanyaku sembari celingukan, mencari obat yang biasa diminum ibu. Ibu menggelengkan kepala. Belum. Nanti aja. Kenapa belum? Udah hampir jam 3 sore. Harusnya siang tadi ibu sudah minum obat, kan? Kenapa akhir-akhir ini ibu sering lalai? Ada di mana obatnya? Ibu menunjuk nakas, aku pun segera mengambil obat ibu di sana. Sekarang ibu minum obatnya ya? Ibu menggelengkan kepala lagi. Ibu belum makan, ucap ibu lirih. Aku menatap ibu heran. Kenapa ya belum makan? Apa Citra nggak masak lagi? Ibu terdiam dan menggenggam tanganku. Seolah tidak mau membahas tentang Citra. Keterlaluan Citra. Bisa-bisanya dia bebas ngelakuin apapun di rumah ini, tapi nggak mau menjaga dan mengurus ibu. Aku kesal sekali. Ini bukan yang pertama kali Citra mengabaikan ibu. Padahal, Citra tahu ibu sedang sakit. Biarkan aja, ibu nggak mau ribut sama Citra. Apa hasil sidang hari ini? Apa kamu dan Rima? Mereka udah cerai, Bu? Citra menyahut tiba-tiba. Aku dan ibu sama-sama beralih melihat Citra, yang tak sejak kapan berdiri di ambang pintu kamar. Ngapain ibu masih ingat sama Rima? Bukannya ini yang ibu harapkan dari dulu? Aku masih ingat,
bagaimana ibu memperlakukan Rima di rumah ini. Bahkan, ibu sendiri yang menyuruh Mas Rama menceraikan Rima. Semenjak Rima pergi dari rumah ini, ibu malah selalu mengingat Rima. Dan sekarang, kenapa sepertinya ibu menyesali perceraian mereka? Citra, jaga ucapanmu. Apa seperti ini caramu bicara sama ibuku? Sentakku pada Citra, aku tidak terima wanita itu membentak ibuku. Di depanku aja kamu sekasar ini sama ibu, apalagi di belakangku? Aku bertanya dengan dada bergemuruh karena emosi. Memangnya kenapa, Mas? Apa yang aku katakan sesuai kenyataan, kan? Ibu juga dari awal merestui hubungan kita, bahkan saat Rima masih menjadi istri Mas. Tapi, sekarang kenapa sepertinya kalian mengacuhkan aku? Citra melawan dan berkacak pinggang di depanku. Hal yang tidak pernah dilakukan Rima, walaupun wanita itu sedang marah. Rasanya aku hampir kehilangan kesabaran menghadapi Citra, yang semakin bertingkah seperti nyonya di rumah ini. Bahkan, tidak lagi menghargai ibuku seperti sebelumnya. Ketika aku ingin beranjak untuk memberinya pelajaran, ibu menahan tanganku. Sudahlah, biarkan saja. Lebih baik kamu istirahat. Nasihat ibu padaku menurunkan emosiku. Aku nggak mungkin bisa istirahat, sementara aku tahu ibu belum makan. Ibu tunggu sebentar, biar aku belikan makanan untuk ibu. Beli? Citra menyahut seperti terkejut. Kenapa harus menghamburkan uang? Makan aja apa yang ada. Mataku menajam melihatnya. Aku mendekatinya lalu menariknya, hingga keluar dari kamar ibu. Keterlaluan kamu, Citra. Bisa-bisanya kamu bilang seperti itu di depan ibu. Jadi, selama ini kamu hanya pura-pura baik ya? Kuhempaskan tangan Citra, hingga ia menjauh dariku. Keadaan yang membuat aku seperti ini. Sudah banyak sekali pengeluaran, untuk memenuhi kebutuhan kamu dan ibu. Sekarang, di saat kita menjadi pengangguran, dan gak punya apa-apa. Harusnya kita menghemat, bukan malah menghamburkan uang seenaknya. Sentak Citra, bahkan suaranya lebih meninggi dari suaraku. Kamu gak bisa mengatur, ataupun melarangku melakukan apa yang aku mau? Aku berbalik arah untuk pergi, tapi Citra menghadang jalanku. Maksudku nggak seperti itu. Aku sayang sama ibu dan kamu, tapi aku kecewa, karena kalian tidak adil memperlakukan aku. Ketika aku masih punya uang, kalian bisa sayang sama aku. Tapi sekarang, saat aku nggak bisa kasih kalian uang, aku diabaikan. Aku bahkan sering kalian bandingkan sama Rima, yang nggak banyak nuntut dan pandai mengurus dapur. Tanpa kalian ingat, aku ini calon istrimu, Mas. Jadi aku berhak atas kamu dan rumah ini. Jadi, cepat nikahi aku. Citra semakin menuntut, dan itu membuat kepalaku semakin pusing. Baru bercerai, aku harus dihadapkan pada pernikahan, dengan wanita yang menjadi selingkuhanku selama ini. Tapi rasanya, aku tidak punya hasrat lagi untuk menikahinya. Aku bisa jaga ibu seperti kamu dan Rima, mengurus ibu selama ini, bahkan lebih dari itu. Tapi, sahkan dulu aku sebagai menantu, karena sampai kapanpun, Rima nggak akan pernah kembali lagi ke rumah ini. Kalian sudah resmi bercerai, dan nggak bisa kembali rujuk seperti dulu. Aku tersentak mendengar penuturan Citra. Semua ucapan Citra, kembali mengingatkan aku pada perceraian, yang baru aku alami. Tidak aku sangka kehilangan Rima, bisa menghancurkan dan mempengaruhi hidupku. Tanpa bicara lagi aku berbalik badan, jalan tertatih menuju pintu. Berharap udara segar di luar sana, bisa sedikit mengurangi stres yang aku rasakan. Aku berdiam diri di mobil. Melihat kenangan lama, beberapa fotoku dan Rima ketika kami masih bersama dulu. Sungguh aku sangat merindukan dirinya. Baiklah, kuputuskan untuk membeli makanan untuk ibu. Setelah itu, aku akan mengajak ibu melihat cucunya di rumah Rima. Ibu sudah menghabiskan makanannya, obat juga sudah diminum. Sementara Citra, masih menonton televisi, seperti tidak ada niat untuk meninggalkan rumah ini. Rama, jadi kamu benar udah cerai sama Rima? Raut wajah ibu tampak sedih, ketika bertanya tentang Rima. Memang, akhir-akhir ini ibu selalu suka membahas tentang Rima. Bahkan menyuruh aku membujuk Rima, agar mau kembali dan membatalkan perceraian kami. Aku tertunduk lesu. Maaf, Rama nggak berhasil pertahankan Rima,
dan rumah tangga kami, Bu. Mungkin, ini hukuman untuk Rama, karena sudah terlalu jahat sama Rima. Ibu yang salah. Tangan ibu gemetaran memegang tanganku. Kulihat ibu berusaha menahan tangisannya. Ibu juga ikut andil dalam perceraian kalian. Ibu pikir, menantu ibu yang lain lebih baik daripada Rima. Dan ibu pikir, Citra juga lebih segalanya dari Rima, tapi ternyata Rima adalah menantu terbaik yang ibu miliki. Rima bahkan paling mengerti dan mengutamakan kebutuhan rumah, daripada kebutuhan dirinya sendiri. Ibu menghela nafas panjang, yang tampak begitu susah ia lepaskan. Apa Rima mau bertemu dan memaafkan ibu? Beberapa hari ini aku fokus merawat ibu, sampai kondisinya pulih seperti semula. Selama itu juga, ibu selalu memaksa untuk diantarkan ke rumah Rima. Padahal, aku sudah berjanji akan mempertemukan mereka, tapi sepertinya, kali ini ibu tidak bisa menunggu lagi. Ayo, kita pergi, Ram. Apa kamu udah bilang sama Rima, kalau kita mau datang? Ibu antusias sekali. Kedua tangannya menenteng kantung plastik, berisi makanan kesukaan Rima dan Susan. Belum, Bu. Rama nggak punya keberanian bicara sama Rima. Tapi, Rima pernah bilang, kalau kita diizinkan datang kapanpun ke rumahnya, untuk bertemu Susan. Kalau aja ibu nggak keras kepala, rumah tangga kamu nggak akan hancur. Ibu duduk lesu di sofa, tatapan matanya sedikit kosong. Terus, apa kamu jadi menikahi Citra? Entahlah, Bu. Sekarang, aku belum bisa mengambil keputusan untuk menikah lagi. Apalagi dengan Citra, yang nggak bisa mengurus rumah dan nggak mau menjaga ibu. Aku seperti tidak punya harapan. Satu-satunya harapan yang aku punya, dan ingin aku raih adalah rujuk dengan Rima. Tapi, rasanya itu sulit terwujud. Bukan hanya karena talak 3 yang telah aku ucapkan, tapi karena Rima sudah menutup pintu hatinya. Sepertinya susah sekali membujuk wanita itu, agar mau kembali padaku. Akhirnya aku membawa ibu, ke alamat rumah yang diberikan pengacara Rima. Namun, rumah itu tampak kosong, seperti tidak berpenghuni. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Susan dan Rima di sana. Ketika bertanya kepada tetangga pun, tidak ada yang tahu keberadaan anak dan mantan istriku itu. Coba kamu hubungi Rima, bilang kita ada di depan rumahnya. Pokoknya ibu nggak mau pulang ke rumah, sebelum bicara sama Rima dan Susan. Aku tahu ibu sama khawatirnya denganku. Sama menyesal, namun tidak tahu harus berbuat apa. Jalan yang aku tapaki, seperti menemui jalan buntu. Pada akhirnya, aku beranikan diri menghubungi Rima. Panggilan pertama dilewatkan begitu saja, tanpa ada jawaban. Panggilan ketiga barulah panggilan itu terjawab. Ayah. Dek. Suara Susan memanggilku ayah, terdengar nyaring di telingaku. Hingga membuat aku meneteskan air mata. Sungguh, aku benar-benar malu, dan merasa bersalah padanya. Ayah kenapa nggak ngomong? Pertanyaan Susan, membuat aku membekap mulutku sendiri. Aku tidak mau putriku tahu, kalau ayahnya menangis. Biar ibu yang bicara. Ibu mengambil alih ponsel yang masih terhubung, dengan orang yang aku cintai di sana. Susan, ini nenek. Kamu apa kabar, sayang? Aku melihat ibu, juga berusaha menahan tangisannya. Susan baik, nenek. Nenek nangis ya? Iya, nenek kangen banget sama Susan. Susan ada di mana? Nenek mau ketemu. Susan di rumah kakek, jauh. Jawaban Susan membuat aku menemukan titik terang. Itu artinya, Rima mengajak Susan ke rumah orang tuanya. Mungkin, Rima sudah memberitahukan perihal perceraian kami. Kini, aku semakin tahu, kalau jarak di antara kami semakin jauh. Susan, boleh ayah bicara sama ibumu? Aku bertanya setelah mengambil alih ponsel. Tanganku bergetar, bersamaan dengan hancurnya hatiku untuk kesekian kali. Sebentar, Susan panggilkan ibu dulu. Ibu. Teriakan Susan membuat aku tertawa, sepertinya anakku baik-baik saja. Rima memang pandai merawat, dan menenangkan hati gadis kecilku itu. Padahal, kedua orang tuanya tinggal di tempat terpisah. Harusnya anak seusia Susan, bisa mendapatkan kasih sayang, yang sama dari ayah dan ibunya, diawasi secara bersamaan.
Tapi nyatanya, anakku itu harus menghadapi perpisahan kedua orang tuanya. Rama, Dek, mengapa suara itu masih memengaruhi perasaanku? Mungkinkah itu pertanda, aku benar-benar tidak akan bisa melupakan Rima? Ya, aku semakin hancur saja. Rama, kenapa diam aja? Kamu mau bicara dengan Susan lagi? Rima bicara seperti tidak ada beban. Ia bahkan sama sekali tidak menanyakan kabarku. Tidak, aku. Maksudku ada yang ingin aku katakan padamu. Aku bicara terbata, sungguh bibir ini terasa berat berucap. Sebab, aku tahu yang akan kami bahas, hanya akan menyakiti hatiku. Sekarang, aku dan ibu ada di depan rumahmu. Tapi, kamu tidak ada di rumah. Oh, iya. Kami ada di rumah Bapak. Kamu tahu, aku sudah menceritakan semuanya. Bapak dan Ibu sudah tahu, kalau kita sudah berpisah. Aku sekilas memejamkan mata. Sungguh ucapan Rima seperti bara api, yang membakar tubuhku. Mengapa aku masih tidak bisa menerima kenyataan ini? Sampaikan maafku pada Bapak dan Ibu. Sungguh, aku menyesali semuanya. Aku bahkan tidak mengantarkan kamu, secara langsung kepada mereka. Jika boleh, aku ingin datang dan meminta maaf. Sepertinya itu nggak perlu. Memang, awalnya Bapak dan Ibu marah sekali. Tapi, aku sudah berhasil menenangkan mereka. Untuk saat ini, lebih baik jangan datang menemui orang tuaku. Ucapan Rima, seperti mewakili orang tuanya. Aku tahu, mereka sangat kecewa dan membenciku sekarang. Ya, baiklah. Tapi, sampaikan salamku padanya. Meskipun kita sudah bercerai, aku harap kita masih berhubungan baik. Rima tidak menjawab sepatah kata pun. Mungkin, masih berat hatinya, untuk memaafkan kebodohan dan kesalahanku. Rima. Suara ibu bergetar menyebut nama Rima. Sedari tadi, ibu menangis mendengarkan percakapan kami. Aku menyerahkan ponsel kepada ibu lagi. Kamu apa kabar? Ibu bertanya di sela tangisannya. Aku baik, Bu. Ternyata ada ibu juga. Ibu apa kabar? Aku bersyukur, Rima masih mau bicara pada ibu, bahkan sudi menanyakan kabarnya. Ibu nggak baik-baik aja tanpa kamu. Rima, tolong maafkan ibu. Ibu semakin terisak. Ibu udah jahat sekali sama kamu. Bersambung.